Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka pembangunan politik. Hari ini giliran kelompok 8 ya, bicara tentang reformasi birokrasi ya, atau effective governance ya, kalau dalam materinya ya. Kalau bicara reformasi birokrasi itu adalah ujung tombak pelayanan dalam sebuah pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah yang ada di daerah. Reformasi birokrasi ini dicanangkan oleh SBY dalam Grand Design Reformasi Birokrasi GDRB tahun 2010 sampai 2025 dalam rangka untuk mereformasi birokrasi yang ada di pemerintah pusat, instansi-instansi yang lainnya maupun di pemerintahan daerah. Untuk apa? Untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Karena selama ini kalau terpusat, yang di daerah kan kasihan, atau jauh dari pusat itu kan kasihan kalau tidak menjadi efektif dan inefisiensi jadinya. Oleh karena itu SBY dan yang utama itu adalah bagaimana menghilangkan KKN, ya, korupsi dan kalau akhir-akhir ini pemerintahan Jokowi Prabowo itu gaung reformasi birokrasi sudah mulai tidak terdengar lagi ya, tapi bukan berarti sudah bersih ya birokrasinya, karena korupsi itu semakin hari semakin bertambah ya, dan pelayanan itu tidak harus stuck, tapi dia harus semakin hari semakin membaik kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya. Oleh karena itu, bagaimana sih reformasi birokrasi atau mungkin effective governance akan disampaikan oleh kelompok 8. Kepada kelompok 8 kami persilakan. Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun yang dicanangkannya berbuah manis. Pada tahun 1984, secara fantastis, Indonesia sebelumnya menjadi pengimpor beras dunia berhasil melakukan swasembada pangan. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita tidak akan membahas sejarah biasa. Kita akan melakukan otopsi politik ekonomi terhadap sebuah rezim yang pernah dipuja dunia namun menyimpan kegelapan yang menjadi bom waktu bagi bangsa ini. Bayangkan, sebuah negara yang selama 3 dekade dipuji sebagai keajaiban ekonomi di Asia yang laju pembangunannya begitu pesat. Namun di balik kemilau pertumbuhan itu tersimpan sebuah jebakan represif dan sistem kontrol birokrasi yang nyaris sempurna. Pertanyaannya, apakah kemakmuran itu dibayar dengan nyawa demokrasi? Apa yang membuat keajaiban ini tiba-tiba tumbang menjadi krisis total? Inilah yang kita sebut otoritarianisme birokratik Orde Baru. Hari ini kita akan bahas misteri itu. Menurut Faith, rezim Orde Baru menggunakan strategi pembangunan yang disebut represif developmentalism, sebuah pembangunan yang dijalankan dengan kekerasan dan penekanan politik. Tapi jantung dari sistem ini adalah otoritarianisme birokratik yang dicirikan oleh: pertama, aliansi militer dan sipil elitis. Kekuatan sipil dan militer untuk berkolaborasi, yang ini menyingkirkan kekuatan politik tradisional yang dimana partai pada konteks ini dan kekuatan sipil independen. Kedua, peran sentral kaum teknokrat di ekonomi itu diberi peran dominan untuk merancang pembangunan. Ini juga didukung oleh kaum oligopolis. Konglomerat, pengusaha besar itu berperan menjadi gawang. Dan terakhir, depolitisasi total. Masyarakat
gerak sipil dipersempit, partai politik, organisasi massa, dan bahkan pers dibungkam. Tujuannya satu, stabilitas politik adalah prasyarat mutlak bagi kelancaran pembangunan ekonomi. Secara efektif, negara bukan lagi wasit pembangunan, melainkan aktor utama yang mengendalikan seluruh sendi ekonomi dan sosial. Awalnya, Orde Baru mengadopsi strategi substitusi impor, segera menyadari bahwa untuk pertumbuhan jangka panjang, ia harus berubah. Rezim birokratik otoritarianisme itu melalui birokrasi negara mengalihkan strategi industri menjadi orientasi ekspor. Berhasilan pada awal 1990-an hingga awal 1990-an, Indonesia bertransformasi dari negara agraris ke negara yang baru berkembang menuju perindustrian. Namun di balik angka-angka tersebut tersembunyi kerentanan struktural yang mematikan. Rezim yang bertumpu pada otoritas absolut dan stabilitas represif atau kekerasan ternyata tidak memiliki imunitas terhadap guncangan eksternal. Rezim yang dipuji sebagai stabil dan sustainable itu akhirnya tumbang. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya mengatur negara itu kayak ngatur urusan rumah tangga. Bedanya, urusan rumah tangga itu isinya cuma 5-6 orang. Sementara kalau negara itu ratusan juta orang. Tapi agar rumah tangga besar ini bisa berjalan dengan damai dan tentram, maka perlu sistem yang dinamakan governance atau tata kelola pemerintahan. Konsep governance ini bukan hal yang baru. Governance ini sudah ada sejak zaman kerajaan, kolonialisme sampai modern. Karena manusia memang pada hakikatnya selalu butuh untuk mengatur hidup bersama. Dulu, pemerintahan itu identik dengan kekuasaan penuh negara atau yang disebut dengan state center, di mana semua keputusan diambil pemerintahan dan masyarakatnya hanya menjadi pelaksana saja. Tapi semenjak akhir abad ke-20 mulai muncul kesadaran baru bahwa negara tuh nggak bisa bekerja sendirian. Masyarakat semakin aktif, teknologi semakin berkembang, dan sektor swasta tuh punya pengaruh yang besar dalam pembangunan. Nah, dari sini pemerintah tuh mulai sadar mereka tuh nggak bisa jalan sendiri. Sekarang kerja mengatur negara dilakukan bareng masyarakat, dunia usaha, dan juga lembaga lainnya. Nah, kerja bareng inilah yang disebut dengan governance. Governance mulai terkenal lagi sejak tahun 1989 lewat laporan Bank Dunia. Intinya, governance itu cara sebuah negara menggunakan kekuasaannya dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan. Artinya, bukan cuma soal pemerintah yang memerintah, tapi juga soal bagaimana kekuasaan itu dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab. Kalau dilihat dari sisi fungsi, governance juga punya 3 jenis. Yang pertama ada administrative governance, yaitu yang fokus pada pemerintahan yang bersih dan profesional. Yang kedua ada political governance, yaitu yang memasukkan demokrasi berjalan dan kekuasaan saling mengawasi. Dan yang terakhir ada economic governance, yaitu yang menjamin sistem ekonomi adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Nah, dari sini muncul nih istilah baru, yaitu effective governance. Artinya, pemerintahan yang bukan cuma punya aturan, tapi juga bisa berjalan dengan baik. Pemerintah yang bisa melayani masyarakat secara nyata, bukan cuma pandai bikin slogan aja. Nah, menurut Richard M. Steers pada tahun 1985, efektivitas ini bisa dilihat dari 3 pendekatan. Yang pertama adalah system research approach, yaitu kemampuan pemerintah mendapatkan dan menggunakan sumber daya dengan baik. Yang kedua, process approach, yang melihat seberapa efisien proses kerja di dalam organisasi. Dan yang terakhir ada goal approach, yaitu sejauh mana tujuan dan target pemerintah itu tercapai. Dan itu ada 4 model penting untuk memahami pemerintahan yang efektif. Yang pertama, model tujuan rasional. Di sini, pemerintah harus punya visi dan rencana yang kuat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, model hubungan manusia, yang artinya pegawai pemerintahan harus punya semangat dan kerjasama yang kuat. Dan yang ketiga, model sistem terbuka, di mana pemerintah harus siap menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kayak menghadapi kritis atau tantangan global. Dan yang terakhir ada model proses internal, yang dimana komunikasi dan koordinasi di dalam lembaga harus berjalan dengan lancar. Karena kalau yang satu jalan tapi yang lainnya diam, hasilnya
pasti ya tidak efektif. Nah, dari tadi udah semuanya kita bahas, dari mulai jenis, pendekatan, dan juga model. Tapi itu semua tuh gak akan jelas, gak akan jalan tanpa adanya etika. Etika ini adalah kunci utama dalam pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang harus jujur, adil, dan juga bertanggung jawab. Soalnya, kalau integritasnya hilang, sistem sekuat apapun akan runtuh. Kata orang, birokrasi tanpa etika itu kayak mobil mewah tanpa rem, yang kelihatannya keren, tapi bahaya banget ini jalan. Contohnya, bisa kita lihat dari negara Tiongkok. Setelah melakukan reformasi birokrasi, mereka berani memangkas tumpukan aturan, memberi kewenangan ke daerah, dan menekankan efisiensi serta produktivitas. Hasilnya, pelayanan publik jadi lebih cepat dan pembangunan lebih merata. Effective governance bukan cuma soal struktur atau jawaban, tapi soal cara berpikir. Bagaimana pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bisa saling percaya dan bekerja sama. Karena pada akhirnya pemerintahan yang efektif bukan yang paling sibuk, tapi yang paling bermanfaat bagi rakyatnya. Setelah tadi membahas bagaimana model, jenis, dan pendekatan effective governance, elemen-elemen yang perlu dipenuhi untuk terciptanya effective governance. Nah, menurut Colin dan Callahan, ada beberapa elemen yang menciptakan efektivitas governance. Nah, yang pertama itu ada memiliki, menetapkan, dan menempatkan orang yang tepat dan ahli dalam bidang-bidangnya. Penempatan ini sangat penting dan fundamental dalam menciptakan effective governance. Kemudian yang kedua itu ada menetapkan aturan atau regulasi yang jelas terkait pengaturan untuk menciptakan effective governance. Kemudian yang kedua itu ada mendukung kepemimpinan. Yang keempat itu ada menyiapkan kepemimpinan yang strategis. Kemudian yang kelima itu ada mengadakan rapat pertemuan organisasi menciptakan effective governance itu sendiri. Kemudian yang keenam itu ada konsisten dalam menegakkan aturan atau regulasi yang telah dibuat tadi. Kemudian yang ketujuh ini ada memiliki rencana kerja yang jelas. Yang kedelapan ini ada melakukan evaluasi secara rutin dan berkala. Kemudian yang kesembilan itu atau yang terakhir itu ada menetapkan tujuan atau target yang jelas untuk menciptakan effective governance. Yang mustahil untuk menciptakan effective governance apabila kesembilan elemen tadi dipenuhi. Tampaknya kedua pemikir ini, Callahan dan Colin, memiliki irisan pemikiran yang sama di mana mereka sama-sama menekankan akan pentingnya pemenuhan elemen-elemen praktis dalam mewujudkan effective governance itu sendiri. Akan tetapi, pemikiran Callahan ini berusaha untuk memerincikan atau memperdalam salah satu elemen yang Colin sebutkan, yaitu pada elemen ketujuh mengenai rencana kerja. Callahan melihat effective governance sebagai sebuah upaya untuk menggali kausalitas atau keterhubungan sebab dan akibat antara elemen kinerja pemerintah, akuntabilitas publik, dan juga partisipasi masyarakat. Pengukuran kinerja dalam effective governance ini menurut Callahan adalah sebuah konsep sentral yang akan terus-menerus diperbaharui agar di kemudian hari kinerja dari governance ini sendiri semakin baik. Callahan memposisikan pengukuran kinerja sebagai manajemen tool yang akan menjadi sebuah alat pengawasan dan tolak ukur untuk memperbaiki kinerja yang sebelumnya kurang baik atau kurang efektif atau maupun stagnan. Kinerja terkadang sering sulit diukur karena tidak dapat diobservasi secara langsung dan tidak adanya standarisasi atau tolak ukur yang telah disepakati. Maka dari itu diperlukan indikator-indikator atau standarisasi yang jelas untuk mengukur kinerja tersebut. Jika kita membicarakan mengenai tahun 1998, itu adalah tahun yang merubah segalanya. Sebuah era kekuasaan yang terasa sangat kuat dan abadi tiba-tiba runtuh. Tapi jangan hanya melihat ledakannya saja, karena sejarah seringkali adalah kumpulan dari kegagalan yang terakumulasi. Kejatuhan Orde Baru yang kita saksikan di jalanan sebetulnya telah dirancang sejak lama, jauh di ruang-ruang rapat, di balik-balik meja birokrasi, dan di dalam tumpukan utang yang tersembunyi. Ini adalah kisah bagaimana kerapuhan struktural baik di politik maupun ekonomi menjadi skenario yang tak terhindarkan menuju ke sebuah kehancuran.
Selama 32 tahun, Orde Baru bersandar pada sistem yang sentralistik, kekuatan terpusat di presiden, didukung dengan dua lengan kuat, yaitu ABRI dan juga birokrasi. Dan untuk mengontrol politik, Orde Baru menciptakan golongan karya atau Golkar yang berfungsi bukan sebagai partai biasa, tapi sebagai mesin politik yang memastikan semua ikatan politik, sosial, dan ekonomi terintegrasi di bawah satu komando. Semua organisasi massa dan sosial dipaksa tunduk pada pola korporatis di bawah pengawasan birokrasi yang kaku. Hal ini malah bisa melahirkan stabilitas yang semu, stabilitas yang menolak kritik, stabilitas yang mematikan kekuatan horizontal masyarakat, dan hanya mengakui otoritas vertikal dari atas ke bawah. Sistem ini berhasil membuat Indonesia terlihat tenang dari luar, tapi di bawah permukaan gejolak sudah mendidih. Di sektor ekonomi, kerapuhan struktural itu berakar pada pembiayaan. Sejak tahun 80-an, ketergantungan pada utang luar negeri melonjak. Namun tidak hanya utang dari pemerintah, utang swasta pada tahun 1997 mencapai puncaknya, menciptakan beban cicilan dan bunga yang besar dan menekan nilai tukar rupiah. Lalu ditambah juga dengan deregulasi perbankan pada tahun 88, kebijakan ini yang seharusnya memajukan sektor keuangan justru malah menjadi faktor petaka, di mana aturan pendirian bank dilonggarkan. Dampaknya adalah free ride liberalism, di mana sektor perbankan banyak bermunculan bank-bank baru yang dikelola oleh pengusaha yang ambisius tapi minim pengalaman dan akuntabilitas. Mereka membiayai proyek-proyek spekulatif seperti properti dengan pinjaman dolar dari luar negeri. Oleh karena itu, banyak terjadi kredit macet. Pada tahun 84, angkanya sudah mencapai 21% di bank swasta, yang jauh di atas batas aman, sebuah indikasi yang jelas bahwa sistem telah gagal total. Ketika terjadi badai moneter yang melanda pada tahun 1997, hal ini menghantam titik terlemah Indonesia. Para spekulator domestik maupun asing melihat celah dan menyerang rupiah sampai habis, memicu arus modal keluar atau capital flight yang masif. Krisis ekonomi kemudian berubah menjadi krisis politik karena kegagalan kepemimpinan. Presiden Soeharto dinilai tidak mampu, atau lebih tepatnya enggan, untuk mengambil tindak tegas terhadap para konglomerat kroni yang memicu kredit macet. Politisasi masalah perbankan ini dan ketidakacuhan terhadap tuntutan DPR untuk penyelesaian memperburuk keadaan. Puncaknya pada Mei 1998, kepercayaan publik sudah hilang total. Stabilitas politik yang selama ini dipaksakan akhirnya runtuh karena tekanan ekonomi yang tak tertahankan. Tuntutan reformasi pun tak terhindarkan. Hal ini menandai akhir dari sebuah era. Model pembangunan yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru sejak awalnya sudah rawan dan penuh resiko. Ketergantungan pada kapital luar negeri, proses industrialisasi yang berbasis teknologi perakitan, dan pemihakan pada golongan ekonomi kuat dengan mengabaikan sektor ekonomi pedesaan dan golongan lemah adalah faktor-faktor yang di dalamnya sudah melekat potensi krisis yang besar. Format politik Orde Baru juga dibuat dalam keadaan darurat dan karenanya sifatnya sementara. Dengan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan stabilitas sebagai prasyarat guna memulihkan krisis politik yang terjadi pada masa Orde Lama dan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang terabaikan pada masa Orde Lama. Akan tetapi, dalam perjalanan format politik yang darurat ini nggak diubah, malah terus-terusan dipertahanin, malah bahkan dilanggengkan dan lebih diperkuat. Karenanya, rezim Orde Baru itu jatuh karena kegagalan struktural internal. Kekuatan politik sentralistik meskipun terlihat kokoh dari luar, tapi rezim Orde Baru menyimpan banyak benih-benih kehancuran. Krisis ini adalah pengingat bahwa sebuah kekuasaan, sekuat apapun yang terlihat, akan hancur ketika ia menempatkan kelompok di atas akuntabilitas dan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Sekian, terima kasih.